Halo teman-teman, apa kabar? Semoga sehat selalu. Ketemu lagi dalam Aku dan Dunia bersama saya, Mei Mei. Kali ini saya akan membahas tentang Kim Dae-do, pembunuh paling produktif selama 55 hari dari Korea Selatan. Sebelum kita mulai, jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Kim Dae-do adalah seorang pembunuh berantai Korea Selatan yang membunuh 17 orang dalam pembunuhan besar-besaran selama 55 hari dari bulan Agustus hingga Oktober tahun 1975. Kim dianggap sebagai salah satu penjahat terburuk dan paling produktif dalam sejarah Korea Selatan. Dan dia dieksekusi karena kejahatannya pada tahun 1976. Kim Dae-do lahir pada 17 November tahun 1949 di pedesaan Kabupaten Yeongnam, Jeolla Selatan. Anak sulung dari 3 putra dan 4 putri dari keluarga miskin. Orang tua Kim mempunyai cita-cita yang tinggi terhadapnya. Ingin menyekolahkannya ke sekolah menengah kelas atas di kota besar dan akhirnya belajar di luar negeri. Namun, dia gagal dalam ujiannya dan tidak memiliki keahlian khusus yang memungkinkan dia mendapatkan pekerjaan bergaji tinggi. Akibatnya, Kim mengembangkan rasa rendah diri dan beralih ke kejahatan kecil. Yang akhirnya dia dipenjara karena penyerangan dan perusakan bukti. Setelah dibebaskan, Kim berusaha mencari nafkah dengan jujur sebagai pekerja pabrik. Namun reputasinya sebagai mantan narapidana mengikutinya kemanapun, membuatnya kesal terhadap masyarakat yang ia rasa telah menganiaya dirinya. Pada tanggal 13 Agustus tahun 1975, Kim masuk ke rumah pasangan lansia yang tinggal di Gwangju ketika mencoba untuk merampoknya. Dalam prosesnya, dia membunuh pria tersebut dan melukai wanita tersebut secara serius sebelum melarikan diri ke dalam malam. Saat menaiki kereta menuju Seoncheon, Kim bertemu dengan sesama mantan narapidana, Kim Ho-woon, yang berusia 27 tahun yang setuju untuk membantunya dalam serangan berikutnya. 6 hari kemudian, pasangan tersebut memasuki sebuah toko di Mungtan, Kabupaten Muan, membunuh pasangan lansia yang menjalankan toko tersebut dan cucu mereka yang berusia 7 tahun. Setelah pembunuhan, mereka naik kereta menuju Seoul, di mana mereka berencana merampok sebuah rumah yang berisi uang tunai. Namun, ketika mereka sampai di sana, pasangan itu berpisah dan Dae-do kembali merampok dan membunuh sendirian. Pada tanggal 7 September, Kim memasuki sebuah rumah di distrik Jungnan, Seoul, membunuh pria berusia 60 tahun yang tinggal di sana. Pada tanggal 25 September, dia melakukan perjalanan ke pedesaan terpencil dekat Pyeongtaek, menerobos masuk ke dalam rumah tempat tinggal seorang wanita tua dan ketiga cucunya. Kim dikatakan telah menyerang wanita tersebut dan 2 anak laki-laki, masing-masing berusia 5 dan 7 tahun, dengan pisau daging. Menghantamkannya ke wajah mereka begitu keras hingga wajah mereka dimutilasi hingga tidak dapat dikenali lagi. Dan gagang pisau tersebut akhirnya patah. Dia kemudian menyeret cucunya yang berusia 11 tahun keluar rumah dan berusaha memperkaosnya. Tetapi setelah gagal melakukannya, dia mengikat wajahnya dengan furoshiki ke pohon terdekat, di mana anak tersebut mati lemas. Pada tanggal 27 September, Kim menyerang keluarga lain di Guri, membunuh pasangan muda dan anak mereka yang berusia 3 tahun, serta melukai 2 lainnya. 3 hari kemudian, dia masuk ke sebuah rumah di Dunpo, memperkaos dan membunuh ibunya sebelum memukuli bayinya yang berusia 3 bulan hingga meninggal. Pada tanggal 2 Oktober, Kim menyerang pasangan muda di Suwon, membunuh mereka berdua. Keesokan harinya, ia mencoba membunuh seorang caddy di lapangan golf di Suwon. Namun, korban selamat dari serangan tersebut. Kim melarikan diri kembali ke Seoul.
di mana dia berusaha untuk meminta mantan narapidana lain yang dia temui di distrik Dobong sebagai komplotannya. Pemuda itu malah mencuri barang miliknya dan mencoba melarikan diri. Namun, Kim menyusulnya dan membunuhnya, mencuri celana jeans calon pembantunya. Meskipun jeans yang dicurinya masih berlumuran darah, Kim pergi ke Binatu dekat stasiun Cheongyangni untuk membersihkannya. Ketika ditanya oleh pemiliknya, Ha Gyeonbai yang berusia 26 tahun, tentang mengapa ada begitu banyak darah di sana, Kim menyatakan bahwa dia bertengkar dengan seorang teman dan bintik-bintik itu berasal dari mimisan. Ha tidak mempercayai penjelasannya karena darahnya seperti terlalu banyak untuk membuat mimisan, dan dia menghubungi polisi tentang klien yang mencurigakan tersebut. Tidak lama kemudian, Kim ditangkap dan dibawa ke kantor polisi. Di sana, ia pertama-tama mengulangi klaim awalnya bahwa noda darah tersebut adalah akibat perkelahian. Namun kemudian mengubah kesaksiannya bahwa ia telah dipukuli oleh preman setempat. Dalam upaya untuk memverifikasi akunnya, para detektif menginterogasi beberapa gangster lokal yang semuanya menyangkal pernah bertemu Kim. Setelah itu, para detektif menyimpulkan bahwa tahanan mereka kemungkinan besar adalah seorang pembunuh dan mulai menekannya untuk mengetahui penyebab sebenarnya dari noda darah tersebut. Akhirnya, Kim menyerah dan mengakui kejahatannya, melibatkan komplotannya Kim Hoyun yang juga ditangkap tak lama kemudian. 2 hari setelah penangkapannya, Kim diperintahkan untuk melakukan inspeksi di lokasi untuk menunjukkan bagaimana sebenarnya dia melakukan pembunuhan tersebut. Ada rumor yang mengatakan bahwa ia bertindak arogan selama prosedur, mengunyah permen karet dan tertawa terbahak-bahak. Namun hal ini belum dapat diverifikasi secara pasti. Dalam penyelidikan, tercatat bahwa ia sering menargetkan rumah-rumah terpencil dan miskin yang hanya menghasilkan sedikit uang, yang tampaknya disengaja. Karena polisi lebih sering memusatkan perhatian pada perampokan yang dilakukan terhadap kelas menengah dan atas. Secara total rampasan yang dicuri dari TKP berjumlah 26.800 won. Pada persidangan awal mereka, baik Dae-do dan Hae-won dinyatakan bersalah atas tuduhan pembunuhan, pemerkosaan, perampokan, dan percobaan perampokan dan dijatuhi hukuman mati. Pada sidang lanjutan, hukuman yang terakhir dikurangi menjadi penjara seumur hidup, karena hakim mengakui bahwa ia hanya bertindak dalam satu kasus dan telah dipaksa oleh rekannya. Sambil menunggu eksekusi, Dae-do masuk Kristen dan dikatakan secara terbuka bertobat atas tindakannya setelah menghadiri kebaktian gereja. Pada tanggal 28 Desember 1976, Kim Dae-do digantung di penjara Seo Daemun di Seoul. Meskipun ada protes dari pengacaranya Lee Sang-hyuk yang meminta agar hukumannya diringankan dan kasusnya diperiksa secara menyeluruh untuk mencegah insiden serupa di masa depan. Tepat sebelum eksekusinya, Kim dikatakan telah meninggalkan surat wasiat. Ia meminta agar sistem peradilan memisahkan pelaku kejahatan ringan dan pelaku residivis berbahaya satu sama lain, sehingga pelaku kejahatan baru tidak akan belajar bagaimana melakukan kejahatan lebih lanjut. Nah teman-teman, begitulah kisah Kim Dae-do, salah seorang pembunuh berantai paling kejam dari Korea Selatan. Semoga kita semua tetap aman dan terhindar dari orang-orang buruk seperti ini. Demikian video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.